Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cokru Humas, selamat sore Cokru Humas. Jumpa lagi dengan saya, PB Mohan, di acara bincang-bincang seputar isu maupun agenda pembangunan di Kabupaten Tegal. Di mana lagi kalau bukan di podcast Humas Pemkab Tegal. Loken Cokru Humas, di edisi perdana podcast Humas Pemkab Tegal di tahun 2026 ini, kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, namun seringkali masih dianggap rumit dan menakutkan. Hari ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tegal. Cokru Humas, secara fakta di lapangan, persoalan hukum bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja. Namun, bagi sebagian akses terhadap bantuan hukum masih kerap dianggap mahal, sulit, dan hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu. Padahal Cokru Humas, melalui program bantuan hukum, pemerintah Kabupaten Tegal hadir memastikan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada kemampuan finansial, tetapi menjadi hak seluruh warga, termasuk masyarakat miskin. Untuk itu, pada episode kali ini, saya akan berbincang langsung bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya, baik dari unsur pemerintah daerah maupun lembaga bantuan hukum. Telah hadir bersama kita Anissa Rizky Pradani Esa dari bagian hukum Sekda Kabupaten Tegal. Selamat sore Pak Bebe. Sore Anis memang manis. Dan hadir juga Catur Agil Pamungkas SH dari LBH JMM. Selamat sore, selamat Mas sore, Pak Catur ya, Catur, ya. Mas Catur. Serta Ahmad Mustaqim SH dari Perisai. Selamat sore. Sore, salam rahayu Mas Bimbing. Salam rahayu juga, rahayu. Ya. Dan yang terakhir adalah Muhammad Hidayatullah SH dari UIN Wali Songo. Selamat sore. Selamat sore. Panggilnya apa, Mas Hidayah bagaimana? Gus Dayat boleh? Boleh ya? Boleh. Ya. Pertanyaan pertama buat Mbak Anis dulu nih ya. Iya, gimana Pak Bebe? Ya, kalau kita bicara soal bantuan hukum, banyak masyarakat yang masih menganggap urusan hukum itu ribet, mahal, dan menakutkan. Dari kacamata bagian hukum, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tegal? Oke, Silakan, iya. Mbak Anis jawab dengan Pak Bebang, sebelum jelas, kita ya. bicara terkait dengan apa sih yang mendasari bantuan hukum, Ya. kita harus ngobrolin dulu nih, bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu bukan hak belas kasihan, tapi dia menjadi hak konstitusional, kemudian hak asasi manusia, yang mana hal itu pun juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, ada Ya. di pasal 27 disebutkan, kemudian di pasal 28 juga disebutkan, dan negara pun hadir melalui Undang-Undang nomor 16 di tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, terutama di pemerintah Kabupaten Tegal juga ada aturannya. Ada Perda nomor 5 tahun 2020 tentang bantuan hukum masyarakat miskin. Yes. Kemudian ada Perbub nomor 6 tahun 2021 tentang pelaksanaan perda tersebut. Nah, kalau kita tanya bantuan hukum itu apa? Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh kami, yaitu pemerintah Kabupaten Tegal kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma gratis. Gratis, gitu. ya. Gratis, Ya. tidak dikenakan biaya apapun, seperti ya, itu. ya. Oke, Mbak Anissa, atau seberapa banyak sih anggaran ya? Oh ya, kita bicara terkait anggaran ya, Pak. Ini kan kaitannya anggaran sama orang yang nanti akan dibantu hukumnya, ya khususnya buat masyarakat miskin. Ada berapa sih kira-kira tahun ini ya, rupanya? Kalau kita bicara terkait anggaran di tahun 2026 ini, Ya. memang ada efisiensi anggaran yang tadinya anggarannya itu nominalnya 100 juta, sekarang dulu di tahun 2025 dan tahun sebelumnya, Ya. sekarang untuk di tahun 2026 anggarannya adalah 50 juta. 50? Nah, iya. Itu menjadi Minimalis sekali. itu memang menjadi hambatan kita, Iya. ya sebenarnya itu memang jadi hambatan kita Iya. karena permintaan dari masyarakat Kabupaten Tegal itu kan banyak yang memohon ke kita bantuan Iya. hukum. Nah, makanya di sini kami dari bagian hukum tuh bekerja sama dengan 3 LBH. Jadi biar kita sama-sama memenuhi bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Tegal, Iya, seperti iya, itu Pak oke. Bebe. Dari data BPS yang saya baca tahun 2024 sampai dengan 2025,
masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Tegal kalau dijumlahkan dalam jumlah angka sekitar 88.700. Sementara hanya 50 juta. Per orang berapa sih kalau gitu? Untuk per orang, satu orangnya 5 juta 5 rupiah juta. sampai dengan inkrah. Inkrah. Iya, Ya. 50 berarti berapa orang? 10. 10. Iya. Yang miskin tadi berapa? 88.700. Betul. Imbang apa ras dulu? Itu tidak imbang ya Pak Bebe. Itu nggak imbang, memang Iya kan? itu memang Ya. menjadi hambatan Bener kita. kan? Betul. Kaya-kayanya ada perbuknya, ada perdanya. Betul. Kalau hanya sekitar itu, ya mudah-mudahan didengar oleh para Iya. ya untuk menaikkan kembali anggarannya karena banyak masyarakat miskin yang perlu bantuan khususnya dari pemerintah Kabupaten Betul. Tegal. Nggih, Betul. wis. Kita mencoba untuk dari bagian hukum mencoba mengalokasikan ya, Iya. biar minta dana, biar yuk kita masukkan lagi nih anggarannya biar Iya. bisa bantu teman-teman kita yang tidak mampu. Iya. Tapi kan harus perlu diingat juga bahwa kita pun juga bekerja sama dengan 3 LBH ini. 3 Jadi LBH. ketika bantuan hukum itu tidak bisa tercover oleh Pemkab, nanti bisa di-cover oleh teman-teman Iya. LBH Oh, seperti begitu ya. itu. Oh, begitu Iya. ya. Oke, saya akan ke siapa yang pesannya Mas lupa saya? Mustaqim. Takim. Oh, Ahmad Mustaqim ya. Tadi LBH Balai Ribat Percaya Kebenaran. Seh. Percaya Kebenaran. Oh, Persia Kebenaran. Oke, tadi dari Manisa ngomong, saya sudah dengar tadi bersama-sama anggaran cupen bahasa Tegal Cupen, iya. minim ya. Hanya mengcover sekitar 10 orang yang dalam perkara. Ya. Gimana tanggapan dari Ya, LBH? jadi kalau dari Percaya Kebenaran itu, jadi kalau yang rekan Mbak Nisa nanti yang mengcover kita itu enggak, kita uang dari mana kalau mengcover Ini, perkara? Cil. Iya. Maksudnya, Ya, jadi selain bukan selain mengcover ya. sumber Bukan apa namanya mengcover. sumber pembiayaan perkara itu dari Ya. apa namanya pemerintah daerah Kabupaten Tegal, Ya. kita juga ada namanya anggaran dari pemerintah pusat dari Kemenkumham, Ya. Kanwil Jateng. Jadi Ya. selain nanti yang nggak masuk dalam yang tidak bisa di-cover oleh Pemda itu nanti kita coverkan ke apa namanya Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah. Oh iya. Kemenkum sekarang bukan Ya, Kemenkum. Kemenkum ya. Kalau Ya. sekarang Kemenkum, kalau dulu Ya. kan Kemenkum. Jadi belum familiar kita kalau Iya. menyebut Kemenkum. Jadi nanti bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama di apa namanya yang kurang mampu. Jadi kalau kita itu kriteria kurang mampu itu ada dua. Nah, Satu secara finansial, Ya. yang kedua secara pengetahuan. Jadi kalau di LBH kita itu mengartikan ketidakmampuan itu bukan hanya dari segi ekonomi. Finansial, Nah, ya, kalau ya, segi sama. ekonomi jelas nanti kita Ya. anggarkan ke pemerintah baik di daerah maupun Ya. di Kemenkum. Ya. Kemudian yang apa namanya tidak mampu secara pengetahuan itu nanti itu yang namanya profit. Nah, jadi, Profit. Artinya gimana? Artinya dia harus membiayai sendiri untuk penanganan perkara. Oh, membiayai sendiri. Iya. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Yang nggak mampu boleh sampean kabeh kok ya. Iya. Mas dari UIN LPKPHI Wali Songo. Wali Songo ya. Iya, Ya, ya. betul. Kaitan tadi nih ya, kata Malaysia kalau cuma 10 orang tercover masih ada LBH. Gimana tanggapannya? Iya. Ya. Ya, memang itu adalah salah satu tugas dari kami, para LBH, bukan hanya LBH Wali Songo. Di sini di Pemkab Kabupaten Tegal ini kan ada teman-teman yang lain, ada dari PK, Perisai Kebenaran, begitupun ada dari JMM. ya. Nah, yang dari saya pribadi, LPKPHI Wali Songo, tetap ada banyak perkara yang masuk. Itu banyak keluhan-keluhan dari masyarakat itu memang kebanyakan ya nggak semuanya mampu, Ya, tapi kita juga punya beberapa yang istilahnya ya kerjasama belum seluruhnya di Kabupaten Tegal, tapi itu sudah memberikan woro-woro istilahnya kalau kita Pengumuman lah ya. bahwasanya kita itu sudah bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Tegal apabila ada masyarakat yang butuh bantuan Ya. ataupun konsultasi dan ketika mau didampingi dan layaknya kondisi Ya. dengan yang tidak menentu bisa kami bantu. Ya. Namun sebelum itu juga kita perlu cross check. Ya. Nanti orang kan kebanyakan ngaku saya nggak mampu, saya nggak Iya. mampu. Banyak sekarang orang yang merasa nggak mampu banyak. Merasa semua mungkin Iya, nggak mampu. kalau pansos, wah saya nggak mampu. Nggak mampu, iya. Keterangan nggak mampu, jangan RT nyung RT masalah. Cuman orangnya nggak mampu dari segi
tampang rumahnya aja Iya, udah kantor lah ya, kelihatan iya. mampu, itu kita menjadi pertimbangan juga. Iya. Tapi ada beberapa yang kita perlu seleksi dan kita kasih tahu cara-caranya. Iya. Kemudian nanti ada syarat-syarat yang dikumpulkan itu apa aja. Kita nggak asal mengambil orang itu nggak mampu kita langsung percaya nggak mampu. Ada Enggak verifikasi ya seperti berarti ya? itu. Karena kita juga kan kerjasama dengan Disduk Capil, kemudian ada dari Dinsos Iya, juga, iya. dan kita Monev juga, survei juga. Oke. Jadi biar tepat sasaran. Iya. Yang jadi keluhan itu apa namanya? Ketika yang peminat, masa peminat ya, istilahnya apa ya? Peminat, Yang Masyarakat yang yang masyarakat yang memerlukan, membutuhkan bantuan kurang mampu itu sebenarnya sangat banyak. Iya. Ada juga yang kita cover dari kantor, maksudnya kantor LBH kami tetap ada. Ya. Kayak gitu. Oke. Gimana sih cara untuk memperoleh, khususnya nih tadi kaum atau warga yang miskin, Ya. cara memperoleh untuk bantuan hukum kayak ke Mas Muhammad tadi, caranya gimana? Datang ke kantornya atau WA atau gimana caranya? Iya, itu masing-masing ya. Kadang yang kebanyakan sih dari beberapa desa itu menyampaikan dari perangkatnya ataupun ada yang dari langsung kepala desanya. Iya. Ini ada warga saya, orangnya itu begini, menceritakan kondisi. Hmm. Ya, memang sebelumnya itu perkaranya dulu. Ada masalah seperti ini. Lah, kita kan bisa mempertimbangkan, menimang-nimang itu masalahnya gimana. Ya. Setelah itu kita cross check dari keadaannya gimana, antara mampu dan nggak mampu. Ya. Ketika memang itu butuh dibantu, butuh bantuan, ya kita follow up semuanya. Dan ada juga langsung kita arahkan ke kantor aja kami. Apa gitu ya? Iya. Caranya di Salabat Desa ataupun langsung ke kantor. Iya. Oke. Mas CM, selamat sore. Atas nama Sore, ya. Catur. Mas Catur, selamat Ya. sore. Tadi Mbak Nisa dibilang hanya 50 yang tercover. Nah, kalau ada LBH yang bekerja kerjasama dengan kami, emangnya LBH itu nggak ada kuotanya, Pak? Semua diangkut gimana? Ya, Ya. kebetulan kalau dari LBH Jalan Menuju Matahari sendiri, Pak, Ya. kita dari pimpinan itu ada target 200 perkara per tahun. Per tahun 200 perkara. Iya. Ya, ya. Dan selama ini di tahun 2023 terrealisasi ada sekitar 156 perkara, dan di tahun 2025 ada 148 perkara yang kemudian kita biayai secara mandiri. 1 tahun itu, Iya, tapi nggak habis ya kuotanya ya? kuotanya nggak habis. Nggak habis ya? Iya. Masih banyak ya? Masih banyak. Nggak kayak Anies. Iya. Habis deh lah. 20 ya. Oke, oke, Anies dulu nih ya Mas. Benar. Gimana sih nih cara untuk biar masyarakat itu nggak buta hukum, nggak lebih tentang hukum, biar mereka melihat hukum apa yang telah dilakukan oleh bagian hukum untuk masyarakat Kabupaten Tegal. Oh ya, baik Pak Memeng. Ini dari kami, dari bagian hukum, kami selalu melakukan penyuluhan hukum di desa-desa. Ada beberapa desa yang sudah kami datangi, kami melakukan penyuluhan di sana, kami informasikan bahwa Bapak Ibu di sini pemerintah Kabupaten Tegal hadir, ada namanya program bantuan hukum masyarakat miskin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mau butuh informasi hukum, butuh bantuan hukum, bisa silakan datang ke klinik hukum. Kebetulan kami juga punya klinik hukum Pak Memeng di MPP. Oh, Ya, MPP namanya ya? klinik Ada hukum di ya? MPP ada, kemudian di sini pun juga ada, di Seda ada, di lantai 2 Ya, gitu. ya. Jadi buat masyarakat ya silahkan, nggak apa-apa, nggak perlu takut lagi. Takut nanti biayanya mahal, tenang aja. Kita Ya. biayanya gratis selama yang bersangkutan itu memang masuk kategori masyarakat miskin. ya. Dan kita pun juga menyampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Tegal kalau kita juga kerjasama dengan LBH gitu. Jadi takutnya kan yang tadi disampaikan sama Mas Hidayat kan menyampaikan di perangkat desa kan. Ini kita kerjasama dengan Pemkab. Nah, kita juga menyampaikan bahwa memang 3 LBH ini bekerja sama dengan kita seperti itu. Begitu ya. Ya. Masyarakat miskin. Iya. Oke, saya ke sini dulu. Ya. Ada nggak sih rumus daripada sebuah rumus untuk mengatakan dia itu miskin? Ada rumusnya nggak sih kira-kira? Walaupun kadang kita lihat rumusnya bagus, punya motor dan sebagainya. Ada rumus nggak sih tentang Ya. tentang miskin itu? Jadi untuk kriteria miskin itu kan yang tahu kan dari pemerintah setempat ya, mungkin bisa dari tingkat RT, RW maupun desa ya. Jadi kalau kita lihat itu rumusnya itu kita tidak berpacu kepada visual atau fisik dari misalnya itu rumahnya bagus seperti kemarin kita Monev itu secara visual atau secara fisik itu rumahnya bagus memang. Iya, Tapi untuk
kesehariannya orang tersebut ternyata sekarang itu dia jualan cilok. Artinya memang Artinya, ya iya, tidak sebatas itu ya tidak pendapatannya ya. selalu yang memiliki bangunan fisik yang bagus atau memiliki harta benda yang kelihatannya mewah itu Ya. dia secara ekonomi itu Ya. bagus atau secara ekonomi menengah ke atas. Tetapi kriteria kita itu dilihat dari kondisi ekonomi orang tersebut. Nantinya yang mendapatkan bantuan hukum itu kan nanti ada surat pernyataan, surat pernyataan permohonan, Ya, kemudian RT, dari RW, pengantar desa dari ya. RT RW, kemudian dari kelurahan atau balai Iya, desa. iya. Oke. Ke Mas Uwin yang undangan lah ya, Mas Uwin. Hidayah ya. Mas Hidayat. Ya. Dari sekian tahun, sudah berapa lama kerjasama dengan badan hukum? Alhamdulillah sudah sejak tahun 2023. Ya, 2023. 2023. 2 tahunan lebih ini ya. Iya, betul. Kira-kira sudah berapa perkara yang sudah tertangani semenjak kerjasama dengan badan hukum alias Mbak Anissa ini? Berapa? Perkara dari 2023 banyak sih ya. Ya. Nyampe 50 perkara kurang lebih ada. Per tahun apa? Aku Global sampai sekarang. Oh, sampai sekarang Iya. 50-an ya. Ada. Iya. Dari sekian 5 juta ya per kepala kan biayanya. Iya. Ya, kira-kira nyanda koreng mau transport kalau 5 juta itu dan sampai kemana 5 juta itu? Sampai tingkat pertama, 2, 3 atau kasasi? Intinya sampai ingkrah. Sampai Ketika ingkrah. memang tingkat pertama ada banding dari lawan ataupun apa, ya tetap kita laksanakan. Pokoknya sampai ingkrah itu tadi. Entah nanti banding baru selesai Iya. ataupun nanti baru ke kasasi, ya harus sampai selesai. Berarti nggak hanya cuma berhenti di tingkat pertama aja selesai, enggak. Tetap 5 sampai juta ingkrah. sampai selesai. Iya, Apa nanti betul. minta lagi tingkat kedua, minta lagi ke Anies, Nis, kurang Nis, gini kedua. Seharusnya mungkin gitu ya. Tapi ini enggak, sampai ingkrah ini. Nanti 5 juta Yogyakarta. Aduh, Jakarta. Bunyinya gitu Pak. Oh. Percaya gitu. Kayak gitu. Jadi memang kami pun di aturannya 5 juta per orang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ini seperti itu. 5 juta ya. Iya. Nyandak orang nyandak urusan Hari LBH. ya. Iya, betul. Oke, ya, makasih LBH ini ya. Apa sih ya? Selama ini ya, menjadi LBH, barangkali ini banyak hambatan ataupun rintangan pada masyarakat kita, khususnya Kabupaten Tegal. Apa sih yang jadi hambatan ini? Mungkin yang kita temuin di awal ya Pak ya, karena kan Iya. mungkin kita baru ada di Tegal itu tahun 2023. 2 Jadi tahunan mungkin ya. ketika kita masuk awal itu kan mungkin kepercayaan publik belum kita dapatkan kan. Ya. Jadi ketika kita awal-awal itu kita Ya. perlu memberikan pembuktian terlebih dahulu. Ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak dapat kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Tegal dan ya hampir setiap hari ada orang yang berkonsultasi maupun ada perkara yang harus kita dampingi di pengadilan. Ya. Tapi salah satu hal yang mungkin sampai dengan sekarang itu kita hadapi adalah ada stigma di teman-teman yang ada di lapas maupun di rutan itu Ya. merasa bahwasanya kalau didampingin pengacara itu biasanya hukumannya malah ngetril istilahnya. Seolah-olah malah tadi akeh hukumannya. Betul, 5 ke seolah-olah- 10 mungkin ya. Seolah-olah ya. didampingin penasihat hukum itu malah justru melawan. Oh, Padahal kan itu merupakan suatu hak dari Iya. para terdakwa tersebut untuk mendapatkan pendampingan hukum. iya. Jadi karena adanya stigma tersebut membuat kita di awal-awal cukup kesulitan Di awal-awal untuk ya, kemudian, ya. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Gimana cara ngatasin awalnya? Apa sosialisasi, turun ke lapangan, Hmm, atau pembuktian di pengadilan bahwa betul. ini ya gimana? Salah satu yang kita upayakan adalah kalau misalkan kita hanya ngomong kan biasanya setiap orang bisa berbicara ya. Iya, Tapi sampai yang- muruh bisa Betul. kapan-kapan. Yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah Ya. kita melakukan apa yang semestinya kita lakukan, kita Ya. melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan alhamdulillah dari beberapa yang kita dampingin membuahkan hasil yang bagus. Ya. Contohnya misalkan dari perkara yang di tingkat pengadilan negeri Ya. sebelumnya divonis 6 tahun penjara Ya. sebagai penyalahguna narkotika, tetapi ketika kita tangani sampai Ya. tingkat kasasi turun menjadi 1 tahun 6 Ya. bulan. Nah itu yang kemudian membuat masyarakat mungkin Pembuktian lah ya. iya pembuktian bagi masyarakat dan kemudian percaya Ya. pada LBH dari Ya. Selama bekerja sama dengan bagian hukum Seda Kabupaten Tegal, perkara apa yang mungkin menjadi sesuatu banget lah? Apa Ya. mungkin susah atau mungkin yang paling tersulit? Ya. Pernah enggak? Silakan ceritakan. salah satu perkara yang kita dampingin dan kita laporkan ke Pemkab Tegal, salah satunya adalah perkara seorang buruh dari sebuah perusahaan yang iya. kemudian digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Tegal. Ya. Tapi yang bersangkutan merupakan seseorang ber-KTP Kabupaten. Kabupaten Tegal. Ya. Tapi
perkara tersebut itu masuk di Pengadilan Negeri Kota Kota Tegal Tegal. ya. Pada saat itu yang bersangkutan digugat 500 juta rupiah. Dan di tingkat Ya. pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri Kota Tegal mengabulkan gugatan tersebut, tetapi kita melakukan pendampingan di tingkat banding dan tingkat kasasi. Ya. Alhamdulillah dari nominal 500 sekian juta, Ya. klien kami yang kita dampingin hanya berkewajiban untuk membayarkan 69 juta. Terpaut atau Iya. aja bermanis atau nanggolan. Artinya itu adalah sebuah pembuktian ya kepada Betul, itu masyarakat. pembuktian yang kita Ya, lakukan. bahwa LBH itu bukan menakutkan, bukan makin tinggi sebuah hukuman, tapi inilah faktanya bahwa LBH artinya bisa merendahkan hukumannya ya. Salah Ya. satunya. Salah satunya kan begitu ya. Iya. Ya. Pengalaman ya, tadi kan yang paling susah nih. Iya. Mungkin menyita waktu, menyita jelas biaya ini ya. Iya, Ya. jelas. Tenaga dan pikiran. Apa yang pernah dialami selama membela Iya. masyarakat miskin Kabupaten Tegal ya? Kalau kita fokuskan untuk bantuan hukum itu ke perkara pidana. Ya, Oh, kalau pidana dari, ya, kalau khususnya. dari Ya. perkara, kalau dari LBH kita fokuskan ke pidana karena Ya. pandangan kita itu orang yang kalau perdata itu kebanyakan walaupun tidak selalu apa apa namanya satu nominal ya. Kadang kan kalau perdata kan bisa masalah sengketa tanah atau secara keperdataan Iya, antar iya. orang Utang dengan piutang orang atau mungkin antar ya, ya. orang dengan badan hukum. Makanya kita fokuskan bantuan hukum itu kepada perkara pidana. Contohnya kalau maling ayam itu kan dia terpaksa juga. Iya. Ya, Terpaksa nyolong. untuk Umpamanya ya. umpamanya untuk apalah itu ya. Iya, kepentingan keluarga Kepentingan mungkin keluarga ya. mungkin lah ya. Jadi kita fokuskan itu ke pidana. Iya. Karena yang paling banyak membutuhkan pendampingan secara cuma-cuma itu dalam pandangan kita itu dalam perkara pidana. Iya. Mulai pidana narkotika, kemudian ada juga perlindungan anak, Iya. kemudian ada pencurian atau yang lain. Yang terakhir itu kita juga menolong seorang guru ASN, Guru ASN, ya, ya. yang akhirnya kita dampingi di pengadilan, sempat kita mohonkan penangguhan penahanan kemudian dikabulkan, plus kita ajukan permohonan restoratif justice. Artinya Restoratif itu tuh keadilan restoratif. Oh, jadi perbaikan. penyelesaian perkara di luar persidangan. Nanti gitu hasilnya ya. itu kita sampaikan ke hakim. Nanti untuk pertimbangan penuntut umum untuk Iya. menjatuhkan tuntutan, kemudian pertimbangan hakim juga untuk memutus. Nah, akhirnya guru ASN tersebut tidak jadi di pidana. tidak dipidana. Karena ada restoratif justice. prestasi itu. tersendiri. Itu prestasi Ya. sendiri. Untuk semua LBH ini ya. Mengapa mau nih ya buka bantuan hukum cuma mengapa mau hanya 5 juta untuk menyelesaikan perkara tentang hukum? Alasannya apa? Kan nilai kecil. Memang sebelum adanya LBH pun kita waktu masih kantor pribadi ada untuk kemanusiaan masyarakat yang tidak mampu tetap kami bantu. Dilala alhamdulillah kita punya LBH juga dan bisa bermitra dengan Pemkab Tegal itu lebih-lebih alhamdulillah. Memang sih yang didapat bahasanya nggak seberapa, tapi kita nilainya kepada masyarakat Iya. biar bisa membantu karena dari angka warga miskin di Iya. Kabupaten Tegal nggak sedikit. Ya. Kayak gitu. Saya menuju matahari. CNN. Kalau dari kami sebenarnya ada cita-cita dari pimpinan kami untuk yaitu ingin melihat generasi baru dari lawyer, Ya. dari advokat ataupun penasihat hukum lah bahasanya. Jadi tidak hanya selalu berpatokan pada hal-hal yang sifatnya materi, Ya. tetapi juga ada kepuasan tersendiri ketika memperjuangkan hak-hak dari masyarakat yang tidak mampu. Ya. Maka dari itu kita sebagai satu-satunya LBH terakreditasi di Kabupaten Tegal, kita hadir untuk bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Oh gitu, alasannya. Kembali Wah, alasannya. kembali ya. Nah, Jadi kalau pandangan kita itu bukan hanya LBHC yang bisa memberikan bantuan hukum ya. Dalam undang-undang advokat juga pengacara itu atau advokat itu ditekan untuk memberikan bantuan hukum. Ya. Jadi kalau kita berkaca harus LBH. Sedangkan undang-undang advokat juga menekankan advokat itu juga harus memberikan bantuan Bantuan hukum hukum, secara ya. cuma-cuma ya. Oh, ada juga iya, ya? Ya. ada. Jadi kita bergerak dari undang-undang advokat, kemudian ada undang-undang tentang bantuan hukum. Ya. Nah, dari situ karena kita sudah ditekan undang-undang advokat, kemudian ada undang-undang bantuan hukum, kita akhirnya jalannya sudah
terbiasa lah karena kita berpacu juga kepada undang-undang advokat. Jadi amanat dari undang-undang advokat, setiap advokat juga harus memberikan bantuan hukum. Kemudian advokat tidak boleh menolak atau pilih-pilih dalam menangani suatu perkara. Original kan? Ya, tidak boleh. Jadi kita itu yang paling utama itu berpegang pada undang-undang advokat. Setiap advokat itu harus memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu. Itu yang kita tekankan. Nolak berarti pelanggaran ya? Oh iya, nggak boleh. Ada sanksinya mungkin Iya. ya? Jadi kita tidak terbatasi oleh LBH, bahkan secara pribadi pun kita juga memberikan bantuan hukum. Ya, oke, kembali ke Mbak Anis si mau kayak kuyup-kuyup Pak. Menyimak, Pak. Ya, oke Mbak Anis, dari bagian hukum, apa harapan Anda tentang program ini bantuan hukum ke depannya? Ya, kalau untuk harapannya tentu semoga anggarannya dinaikkan lagi. Amin ya Allah. Jadi biar kita bisa nge-cover warga Kabupaten Tegal yang tidak mampu, yang miskin itu biar kita bantu. Ya, itu harapannya. Harapannya ya. Terus yang kedua harapannya juga buat masyarakat Kabupaten Tegal jangan pernah takut untuk tahu soal hukum. Jadi kalau misalnya butuh informasi hukum, kemudian butuh bantuan hukum atau hanya butuh berkonsultasi aja, silahkan datang ke klinik hukum di Satya Dahayu MPP atau bisa juga datang di bagian hukum Setda di lantai 2. Oke. Silakan closing statementnya atau harapan. Ya, silakan. Harapannya bagi kita sendiri dari LBH Jalan Menuju Matahari tetap bisa bekerja sama, saling bersinergi dengan Pemkab Tegal untuk kemudian memperjuangkan hukum keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Tegal, khususnya masyarakat yang kurang mampu, baik itu secara materi maupun secara pengetahuan. Harapannya di tahun 2026 ini kita tetap bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Tegal. Oke, makasih Mas Hidayat. Ya, harapannya untuk ini ya, bantuan hukum ya paling nggak sih jangan banyak masalah gitu ya berdoanya. Maksudnya bukannya kita nggak mau tapi ya tetap terima kasih pada Pemda karena di mana LBH kita alhamdulillah semua terakreditasi dan harapannya mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar, semuanya itu bisa sesuai dengan tupoksinya masing-masing, semua bisa merasakan apa hak-haknya. Ketika memang perlu didampingi dan nggak punya apa-apa, ya nggak apa-apa. Silakan datang. Kita siap membantu, untuk membantunya, kayak gitu. Oke. Ya, Mas Ganteng silakan. Ya, siap. Closing statement. Paling gampang. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, baik dari secara pribadi maupun secara kelembagaan, lembaga bantuan hukum persaya kebenaran, kita itu sebagai advokat itu ditekan untuk memberikan bantuan hukum, walaupun kita juga menangani perkara COVID. Nah, jadi tidak usah khawatir, maupun anggarannya besar maupun kecil, baik secara pribadi maupun kelembagaan, kita akan tetap bantu masyarakat yang tidak mampu. Oke, makasih, tepuk tangannya. Jagur Humas, tanpa terasa perbincangan kita di sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari diskusi yang hangat dan penuh makna ini, kita belajar satu hal penting, bahwa hukum bukanlah sesuatu yang harus ditakuti dan keadilan bukan hanya milik mereka yang mampu. Melalui penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemerintah Kabupaten Tegal bersama lembaga-lembaga bantuan hukum hadir sebagai penguat, pendamping, dan pengayom agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Untuk itu Jagur Humas yang sedang menghadapi persoalan hukum, ingatlah, Jagur Humas tidak sendiri. Ada negara, ada pemerintah daerah, dan ada LBH yang siap mendampingi Jagur Humas semua dengan tulus dan profesional. Kami berharap obrolan ini bisa membuka wawasan, menghapus rasa takut, dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya secara bermartabat. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber atas ilmu, pengalaman, dan pesan berharga yang telah dibagikan. Saya Pepe Muhan undur diri, sampai jumpa di episode podcast Humas Pemkab Tegal berikutnya dengan topik-topik inspiratif lainnya yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Karena keadilan adalah hak semua dan pemerintah Kabupaten Tegal akan selalu hadir untuk warganya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loken